hidung, ada laring, ada paru-paru. Itu semua apa ya? Ya, betul. Itu adalah organ yang ada pada pernafasan manusia. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Hanifah, NPM 22013100100, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pembimbing Bapak Susandi, untuk memenuhi tugas PPK 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah anak-anak sudah siap? Nah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semangatnya sangat luar biasa. Untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, lebih baik kita untuk berdoa. Abanda, silakan dipimpin berdoanya. Tanganku aman, kakiku rapat, kepala menunduk, berdoa dengan khusyuk, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan lagu Tanah Airku. Satu, dua, tiga. Tanah air
Tinggal angkat tangan dan bilang hadir seperti itu ya. Angel, Hadir. Krisna, Syifa, Hadir. Hafiza, Syifa, Hadir. Dana, Fikri, Hadir. Aan, Tegar, Amel, Fadil, Laila, Shivana, Hadir. Hafid, Devan. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, ya. Oke, anak-anak, kita kemarin sudah memulai pembelajaran kita tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia itu ada beberapa bagian, yaitu, mari kita lihat. Nah, perhatikan video berikut ini dulu ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus.
Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi.
Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri D. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, berikut tadi adalah video pengenalan tentang sistem pernafasan pada manusia. Lebih mudah kita mengingat ada apa aja sih pada sistem pernafasan manusia. Mari kita buat lagu tentang sistem pernafasan manusia. Sudah bisa ya? Sudah. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Sudah bernyanyi, berarti secara nggak langsung kalian sudah kenal dengan apa itu sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini ada apa aja? Coba kita baca. Ada 1. Pernafasan pada manusia. Sekarang Bu Hanifah mau tanya. Tadi kan sudah lihat video, sudah bernyanyi, berarti kalian sudah tahu kegunaan dari alat-alat pernafasan seperti pada gambar itu tadi. Bu Hanifah yang tanya, kalian yang menjawab ya. Oke. Untuk hidung, kegunaan dari hidung itu apa sih, Re? Untuk udara di hidung. Yang kedua adalah faring. Apa itu faring? Sebagai penyalur. Faring adalah berfungsi sebagai penyalur udara.
manusia. Sangat panjang prosesnya, tapi kita bernafas begitu dengan cepat. Proses pernafasan dibagi menjadi dua. Apa aja tadi? Inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu adalah keluarnya masuknya udara lewat hidung masuk ke dalam paru-paru. Kalau ekspirasi melalui rongga mulut. Nah, berarti kita sudah sedikit bisa memahami apa itu sistem pernapasan pada manusia. Bu Hanifah mau kalian membentuk kelompok, 3 kelompok saja. Untuk ketuanya Bu Hanifah sudah pilih, ada Sivana, Siva, dan Angel. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, perhatikan di sini, Bu Hanifah punya lembar kosong. Di sini gunanya untuk kalian memberi nama terhadap kelompok kalian masing-masing. Namanya apa, Bu? Namanya tentang flora. Flora itu apa? Boleh kelompok mawar, kelompok melati, seperti itu ya. Nanti dilipat seperti ini. Perhatikan. Dilipat seperti ini, di sini diberi nama kelompok 1, namanya kelompok apa? Itu ya. Dan saya bagi lembar kerja untuk siswa dikerjakan secara berkelompok.
lupa ditulis nama anggotanya ya, anggota kelompoknya. Mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, kita sekarang akan membuat prakarya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Alat-alat berbahan yang kalian butuhkan. Yang pertama, gambar, gunting, lem, cutter, pensil, spidol, krayon, dan kertas manila. Untuk bahan-bahannya silakan dikeluarkan semuanya. Nah, untuk langkah-langkah membuat, yang pertama, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar. Yang kedua, ambil gambar yang diinginkan. Yang ketiga, siapkan alat yang digunakan untuk menggambar seperti gunting, cutter, lem, spidol, dan pewarna. Yang keempat, gunting bagian gambar yang diinginkan sehingga dapat digunakan atau ditempel di kertas. Yang kelima, susunlah gambar tadi pada kertas gambar yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang kelima, usahakan gambar satu dan lainnya bisa dipadupadankan agar terlihat arti gambar. Nah, kalau sudah siap, silakan dikerjakan per kelompok kalian masing-masing. Waduh, kasih waktu 20 menit selesai.
Kelompok, ayo silakan. Pada manusia. Latihan pernapasan. Trakea, bronkus, rongga hidung, alveolus, tulang rusuk, rongga mulut, laring, diafragma, bronkiolus. Fungsi pernapasan: mulut dan hidung pintu masuk keluar udara ke tubuh. Paru-paru organ yang mengeluarkan oksigen dan
ke seluruh tubuh. Diafragma otak yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Tenggorokan tadi yang mengalirkan udara dari mulut dan mulut ke dalam hati. Gambaran model pernapasan manusia. Teman-teman, ada yang mau bertanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok B mau menanyakan apa fungsi hidung. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari hidung? Silakan dijawab. Fungsi hidung adalah udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung kita benar-benar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Rongga hidung juga memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang